Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita lanjut bahas ya materi kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi interaksi antar makhluk hidup bab 2 ya, kelas 7 materi IPA di SMP. Oke, ini adalah soal yang ada di salah satu buku paket halaman 38 kalau nggak salah, bisa di cross check. Kali ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Apakah rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sama? Kita coba bahas dulu ya. Oke, sebelum bahas ke soal ini, kita cari dulu perbedaan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Gambar yang atas ini adalah gambar jaring-jaring makanan, sedangkan yang bawah ini adalah rantai makanan. Ini saya dapatkan di halaman 34 ya, sedangkan ini halaman 44 di buku siswa kalian. Oke, ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Istilah atau definisi menurut saya ya, itu yang gampang dari jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini lebihlah gampangnya itu adalah jaring-jaring makanan itu kumpulan dari berbagai rantai makanan. Artinya dalam satu gambar ini terdiri dari berbagai rantai makanan, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, tergantung jenis gambarnya ya atau ekosistemnya tersebut. Sedangkan yang bawah ini adalah rantai makanan. Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini sudah ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan produsen, konsumen, sama pengurai. Produsen ini biasanya yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya itu tumbuhan. Konsumen ini biasanya dibedakan tingkat-tingkatnya ya. Konsumen tingkat 1 itu yang memakan produsen, konsumen 2 itu yang memakan konsumen 1, dan seterusnya. Oke, ini adalah perbedaan mendasar dari jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Oke, jadi dalam jaring-jaring makanan itu ada rantai makanan. Contohnya ini adalah anggap aja padi ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular. Ini rantai makanan 1. Terus rantai makanan 2 mana? Padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh elang. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan yang terdiri dari kumpulan dari rantai-rantai makanan. Oke, ini ada misalkan lagi contoh pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Terus pohon dimakan oleh ulat ini ya, ulat itu bisa dimakan oleh ayam terus elang, bisa juga ulat dimakan oleh kodok dan ulat. Jadi misalkan dalam satu ekosistem, biasanya ini soal ya, ketika pas misalkan ada gambar ekosistem 1 sama ekosistem 2. Misalkan ekosistem 1 kehilangan kata atau kodok ya. Terus di ekosistem 2 juga kehilangan kodok atau kata. Apa yang terjadi pada ekosistem 1 dan ekosistem 2? Kita analisis. Dalam ekosistem 1 ini kan kata atau kodok ya, apabila hilang berarti kan pengaruh nggak terhadap ularnya, soalnya kan ular juga memangsa kata. Ternyata apabila kata ini hilang atau langka di dalam ekosistem tersebut, ular ini masih bisa memakan tikus, sehingga ular tidak berpengaruh apabila katanya ini hilang atau diburu. Terus kata ini kan juga memangsa ulat ya. Nah, apabila kata ini punah atau mati atau hilang, apakah ulat ini akan semakin banyak populasinya? Ternyata juga tidak. Karena apa? Ulat pun bisa dimakan oleh ayam. Jadi apabila kata di dalam ekosistem 1 ini tidak berpengaruh apabila hilang atau punah. Terus kalau misalkan di ekosistem 2 katanya ini juga hilang, apa pengaruh terhadap ekosistem tersebut? Jelas berpengaruh. Karena apa? Karena apabila kata ini habis atau punah, otomatis populasi serangga dalam hal ini belalang akan meningkat. Apabila belalang ini meningkat populasinya, otomatis semakin banyak juga kan yang memakan padi hasil pertanian padi. Nah, hasil pertanian ya, otomatis hasil pertaniannya itu produktivitasnya akan menurun.
Kalau sampai besar belalangnya bisa juga gagal panen. Nah, ini berpengaruh kalau ekosistem 2. Pun apabila kata ini habis atau punah atau langka, otomatis ular ini juga akan kelaparan karena kan tidak dapat makanan dari kodok. Nah, otomatis bisa juga punah. Begitupun juga elang ya. Jadi kalau ekosistem 2 ini berpengaruh apabila katanya ini hilang, sedangkan di ekosistem 1 ini tidak karena masih bisa digantikan oleh organisme lainnya. Nah, itu ya bedanya antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Oke, kita jawab yang tadi, yang halaman 38. Ini adalah ekosistem dalam satu tempat ya. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Berarti kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang contoh 1 ini sudah dijawab dari bukunya ya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, ulang terus diuraikan. Oke. Bentuk interaksinya produsen, konsumen, pengurai. Produsennya ini yang bisa membuat makanan sendiri, yaitu tumbuhan, konsumen tingkat 1-nya tikus, konsumen tingkat 2-nya elang, pengurainya jamur. Terus yang rantai makanan kedua gimana? Ya ini, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, terus pengurai. Bentuk interaksinya sama, produsen, konsumen, pengurai. Keterangannya, tumbuhan itu pengurai, konsumennya tikus, musang, dan elang, pengurainya jamur. Ini yang kedua. Terus yang ketiga mana? Ini kan sudah habis ya yang ke bawah. Lanjut ke atas. Tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, elang diuraikan. Bentuk interaksinya sama, produsen, konsumen, pengurai. Produsennya tumbuhan, konsumennya burung dan elang, pengurainya jamur. Masih ada lagi? Masih satu lagi, yaitu tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, terus diuraikan. Bentuk interaksinya produsen, konsumen, pengurai. Produsennya tumbuhan, konsumennya burung, musang, elang, dan pengurainya jamur. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai sini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, dan subscribe channel Dunia IPA agar tidak ketinggalan materi-materi IPA dan trik-trik berkalian. Terima kasih.